Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Apa kabar? Ibu harap semuanya dalam keadaan baik, sehat selalu, dan selalu semangat dalam belajar. Ya, walaupun kalian masih belajar dari rumah, semangat belajar harus tetap tinggi ya. Nggak boleh turun. Perkenalkan, nama Ibu Siti Munawaroh, Ibu dari SD Larangan 2. Baiklah anak-anak semuanya, hari ini Ibu akan menemani kalian, khususnya anak kelas 2. Nah, hari ini Ibu akan menjelaskan tentang tematik kelas 2, tema 1, hidup rukun dengan teman bermain, subtema 2, pembelajaran 5 dan 6. Iya. Nah, apa saja yang dipersiapkan? Yang pertama, membaca doa sebelum belajar. Yang kedua, siapkan alat tulisnya. Sudah disiapkan belum? Buku dan pensil serta penghapusnya. Disiapkan dulu ya. Dan yang ketiga, duduk dengan nyaman. Oke. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya jika kita berdoa dulu ya. Berdoa dipimpin sama ibu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai ya nak. Baik. Coba kita lihat sini. Ada Siti dan Lani ingin menampilkan tarian dengan baik. Mereka ingin menjaga kerukunan dan kekompakan. Bagaimana sebaiknya sikap Siti dan Lani menjaga kekompakan dengan teman bermain sesuai dengan pengamalan sila ketiga Pancasila. Nah, di sini ada gambar ya nak ya. Coba kita baca perintahnya. Lengkapilah percakapan di bawah ini sesuai gambar, tuliskan kalimat tersebut pada kotak yang tersedia. Bacakan kalimat tersebut secara lisan. Nah, di sini ada Lani. Lani tiba di rumah Siti. Ibu Siti mempersilakan masuk. Nah, di sini Ibu Siti, silakan masuk Lani. Apa yang ditanyakan oleh Lani kepada Ibu Siti? Kita lihat ya. Ya, selamat sore Bu, apakah Siti ada? Kemudian Ibu Siti menjawab, silakan masuk Lani. Lani malu menari di hadapan teman-teman. Siti mengajak Lani. Apa yang dibicarakan Lani dengan Siti di sini? Saya malu Siti. Lalu Lani menjawab apa nak? Iya, ayo Lani kita latihan menari bersama. Lihat, di sini ada gambar lagi ya. Lengkapilah percakapan di bawah ini sesuai gambar. Tuliskan kalimat tersebut pada kotak yang tersedia. Bacakan kalimat tersebut secara lisan. Lihat di sini. Banyak teman-teman Lani sedang latihan ya. Udin dan Edo mengajak Lani bergabung untuk latihan menari. Nah, apa yang dikatakan Udin dan Edo? Ayo Lani bergabung bersama kami. Kemudian Lani menjawab, terima kasih teman-teman. Coba kita lihat gambar selanjutnya. Lani, Siti, Udin, dan Edo berlatih menari bersama Ibu Siti. Ya, Lani senang bisa berlatih menari bersama. Lani menuliskan pengalamannya. Bacalah pengalaman Lani di bawah ini dengan menyaring dan teliti. Kita baca sama-sama ya nak ya. Coba lihat semuanya di sini. Judulnya berlatih menari. Sebentar lagi peringatan Hari Kemerdekaan diselenggarakan.
banyak kegiatan yang akan dilakukan. Ada pawai, perlombaan, dan malam kesenian. Aku melihat Siti sedang berlatih menari. Aku ingin sekali ikut menari. Akan tetapi, aku malu kepada teman-temanku. Siti mengajakku ikut menari. Ayo, ikut datang berlatih di rumahku. Lani, kata Siti. Kini setiap sore aku berlatih menari di rumah Siti. Ibu Siti melatih kami dengan sabar. Kami sudah bisa menari dengan kompak. Nah, kemudian Siti dan Lani menampilkan tarian dengan baik. Mereka ingin menjaga kerukunan dan kekompakan. Bagaimana sebaiknya jika Siti dan Lani menjaga kekompakan dengan teman-teman bermain, sesuai dengan pengamalan sila ketiga Pancasila. Apakah kalian ingat dengan lambang Pancasila di bawah ini? Dan bagaimana bunyi silanya? Ayo, ada yang tahu tidak? Ini lambang apa? Iya, betul. Ini lambang beringin. Nah, coba kita lihat ya. Ya, itu adalah lambang sila ketiga Pancasila yang bunyinya Persatuan Indonesia. Nah, sekarang penerapan sila ketiga dengan teman bermain apa ya? Nah, ini ada beberapa contoh penerapan sila ketiga. Contoh penerapan sila ketiga Pancasila dengan teman bermain adalah yang pertama, bermain dengan teman dari berbagai suku dan agama. Yang kedua, menjaga kekompakan dengan teman saat bermain. Yang ketiga, tidak mengejek teman yang kalah bermain. Dan yang keempat, mau menerima kekurangan teman. Sampai sini, ada yang masih belum paham? Semoga anak-anak kelas 2 sudah paham ya. Baik, kita lanjutkan ya nak ya. Nah, bisakah kalian membuat cerita yang berhubungan dengan sila ketiga Pancasila di tempat bermain? Coba baca contoh di bawah ini. Lihat. Contoh cerita penerapan sila ketiga Pancasila di tempat bermain dengan teman-teman. Kita baca sama-sama ya anak-anak. Ayo kita baca. Aku bermain dengan teman-teman di lapangan. Ada yang bermain sepak bola, layang-layang, dan boneka. Kami berbeda agama, tetapi tetap bermain bersama. Kami selalu kompak dan rukun. Baik, selanjutnya. Lihat di sini ada tugas, nak. Tuh, lihat. Perintahnya apa? Beri tanda centang pada gambar yang menunjukkan sikap sesuai sila ketiga Pancasila. Kita lihat gambar yang pertama ya. Lihat di situ ada 3 anak sedang bermain bola. Nah, wajah mereka sangat riang dan gembira. Apakah ini menunjukkan sikap sila ketiga? Coba kita lihat. Iya, betul. Ini menunjukkan sila ketiga. Karena mereka tidak memandang suku, agama, dan ras. Nah, yang kedua, ada 2 orang anak sedang berdiskusi. Lihat muka mereka. Semuanya tampak gembira. Apakah ini menunjukkan sikap sesuai sila ketiga juga? Kita lihat ya. Iya, betul. Ternyata gambar yang kedua juga sama. Ini menunjukkan sikap sesuai sila ketiga Pancasila. Nah, sekarang gambar yang ketiga. Wah, banyak sekali anak-anak sangat riang. Coba kita lihat. Apakah mereka juga menunjukkan sikap sesuai sila ketiga Pancasila? Ternyata benar juga. Semua yang ada di gambar ini ketiganya benar. Mereka menunjukkan sikap sesuai sila ketiga Pancasila. Nah, persatuan dan kekompakan diperlukan ketika melakukan permainan. Apakah kamu suka bermain lari-lari dengan temanmu?
Ayo kita berlatih lagi berlari dengan benar. Perhatikan gerak lari di bawah ini. Lihat, di sini ada lari pendek dan ada lari panjang. Ada yang bisa membedakan? Iya, lari pendek langkahnya lebih pendek. Dan lari panjang langkahnya lebih lebar dan tangannya diayun. Selanjutnya, ada yang sedang lari melewati rintangan ban bekas. Ada yang pernah bermain seperti ini? Iya, pasti ada yang pernah juga ya. Nah, selanjutnya, apakah kalian tahu permainan di bawah ini? Lihat, di sini banyak anak-anak ya. Dan ada gambar tiang, di sini ada 2. Ada yang tahu ini permainan apa? Ya, ini namanya benteng-bentengan. Cara bermain bentengan. Permainan bentengan merupakan permainan untuk memperebutkan benteng. Permainan benteng memerlukan lapangan yang luas. Dibuat pembatas yang merupakan tanda pilar-pilar benteng. Berikut adalah cara bermain bentengan. Siswa menjadi 2 grup. Banyaknya pemain setiap grup sesuai dengan kondisi lapangan. Tandailah lapangan dengan tiang kayu yang mengumpamakan benteng setiap grup. Guru bisa menggunakan alat lain sesuai kondisi sekolah. Misalnya pohon hidup atau benda lain yang tidak membahayakan siswa. Para pemain menepati lokasi yang sudah ditentukan, yaitu berupa benteng setiap grup yang ditandai dengan tongkat kayu atau benda lain sesuai kondisi sekolah. Selanjutnya, pemain yang keluar dari benteng dianggap sebagai penyerbu. Pemain di pihak lawan mengejar pemain yang keluar dari bentengnya tersebut. Apabila pemain tersebut tersentuh tangan, maka dijadikan sebagai tawanan lawan. Setiap regu memiliki tempat tawanan. Tempat tersebut terletak sekitar 1-2 meter sebelah kanan atau kiri masing-masing benteng. Pemain yang sudah ditawan oleh lawan dapat diselamatkan oleh temannya dengan cara menyentuh tangan tawanan tersebut. Namun, ketika menyelamatkan temannya harus tetap waspada karena akan dikejar oleh pihak lawan. Pemain yang bisa menyentuh benteng lain adalah pemenangnya. Nah, itu salah satu contoh permainan bentengan ya. Selanjutnya, tibalah saatnya pentas seni Hari Kemerdekaan. Anak-anak menyanyikan lagu wajib belajar. Ada yang tahu lagu wajib belajar? Nah, Ibu kasih tahu liriknya saja ya. Nanti kalian bisa cari di YouTube. Simaklah saya lagu wajib belajar di bawah ini. Lihat di situ lagu wajib belajar. Nah, sudah dibaca ya? Apakah ada kalimat ajakan dalam lagu itu? Coba garis bawahi kalimat ajakannya. Oke, mari kita laksanakan wajib belajar. Biasanya kalimat ajakan itu diawali dengan kata mari atau ayo. Mana ya yang menunjukkan kalimat ajakan? Iya, betul. Ini namanya kalimat ajakan. Coba dibacakan, Nak. Mari kita laksanakan wajib belajar. Apakah ada lagi di sini kata ajakan selain mari? Nah, di sini juga ada. Ayo kita giatkan wajib belajar. Ini salah satu contoh kalimat ajakan. Lagu wajib belajar adalah lagu yang dipilih bersama. Penentuan lagu tersebut dilakukan dengan cara bermusyawarah. Udin memimpin musyawarah. Beberapa lagu ditentukan terlebih dahulu. Nah, ini salah satu contoh musyawarah ya. Setiap anak mengumumkan pendapat secara bergantian. Ada
Ada 4 lagu yang diusulkan. Akhirnya, lagu wajib belajar dipilih untuk dinyanyikan. Setelah bermusyawarah, para siswa merapikan kelas. Ketua kelas memimpin pembagian tugas. Setiap siswa melaksanakan tugasnya masing-masing. Kelas menjadi bersih dan nyaman untuk belajar. Musyawarah untuk memilih lagu yang akan dinyanyikan merupakan penerapan sila keempat Pancasila. Para siswa bergotong royong merapikan kelas merupakan penerapan sila kelima Pancasila. Musyawarah merupakan penerapan atau pengalaman sila keempat Pancasila. Masih ingatkah kalian lambang sila keempat dan bunyinya? Coba lihat di bawah sini ada gambar apa? Kepala banteng, pintar. Bunyinya seperti apa, Nak? Ada yang tahu? Iya, Ibu yakin semuanya pasti sudah tahu. Nah, ini contoh penerapan sila keempat Pancasila. Dengan teman bermain adalah yang pertama, berdiskusi tentang aturan. Berdiskusi tentang aturan permainan. Yang kedua, menghargai perbedaan pendapat dalam bermain. Yang ketiga, menerima keputusan pendapat dengan lapang dada. Selanjutnya, tidak memaksakan kehendak jika membuat peraturan permainan. Nah, para siswa bergotong royong merapikan kelas merupakan penerapan sila kelima, Pancasila. Masih ingatkah kalian lambang kelima dan bunyinya? Lihat di sini ada lambang apa? Padi dan kapas. Ada yang tahu bunyinya? Iya, kelas 2 pasti sudah pada pinter. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini ada beberapa contoh penerapan sila kelima Pancasila dengan teman bermain. Yang pertama, berbagi makanan dan minuman secara adil dengan teman. Yang kedua, bermain bersama teman harus adil, tidak bermain curang. Dan yang ketiga, bergotong royong membersihkan tempat bermain. Pasangkan sikap pada gambar dengan sila yang sesuai. Coba lihat di sini ada 2 gambar nih. Mana yang menunjukkan sila keempat? Ada yang tahu tidak? Coba kita lihat ya. Iya, kelas 2 udah pada pintar. Di sini menunjukkan sila keempat. Gambar yang sebelah kanan ya, yang sedang berdiskusi. Yang satunya menunjukkan sila ke-5 yang sedang bersih-bersih kelas atau bergotong royong membersihkan kelas. Nah, selanjutnya mengurutkan bilangan dari yang terkecil dan yang terbesar. Coba kita lihat di sini ada angka berapa saja. Kita lihat dari angka yang ratusannya dulu. Jika angka ratusannya berbeda, maka langsung diurutkan. Kita lihat dari angka depan ya. Yang pertama 481, yang kedua 357, yang ketiga 531. Mana yang lebih kecil? Coba lihat angka depannya yang lebih kecil yang mana? Yang tengah. Yang lebih besar yang mana? Yang ketiga, Bu Guru. Iya. Nah, kita urutkan dulu dari yang terkecil ya. Yang terkecil itu 357, kemudian 531, dan yang paling terbesar 481. Sekarang kita urutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Yang terbesar adalah 531, 481, dan yang terkecil 357. Nah, itu salah satu contoh mengurutkan bilangan dari yang terkecil dan yang terbesar. Dan sebaliknya, mengurutkan bilangan dari yang terbesar dan yang terkecil. Mudah-mudahan materi yang Ibu sampaikan
anak-anak semuanya mengerti. Nah, untuk pesan di rumah, selalu jaga kesehatan, selalu mengikuti protokol kesehatan, tetap semangat belajar, dan selalu bantu orang tua. Mungkin cukup sekian dulu materi yang Ibu sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.